Yunfei, bangunlah. Binatang, aku akan melawanmu. Mencari kematian. Kakak ipar, asalkan kamu patuh, serahkan emas itu. Aku masih bisa membuatmu mati dengan cepat. Mimpi. Menolak minuman baik dan memilih minuman buruk. Wanita sialan. Katakan, tidak tahu malu. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan, jangan. Kamu brengsek. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu. Ayah, ibu, anak pasti akan membalas dendam untuk kalian. Kakak, aku lapar. Kakak akan mencari makanan untukmu. Hei, berhenti. Mau lari lagi, binatang kecil. Berani mencuri roti, benar-benar anak tanpa ibu. Anak liar, aku lebih baik membuangnya daripada memberikannya padamu. Pergi. Jangan pukul kakakku, kui kecil. Kak, aku tidak enak badan. Kenapa panas sekali? Kui kecil. Tanya. Kakak akan membawamu ke rumah sakit. Dokter, tolong selamatkan adikku. Cepat, cepat, baringkan dia di tempat tidur. Aduh, ini hampir 40 derajat. Kenapa baru sekarang membawanya ke sini? Dokter, tolong selamatkan adikku. Anak, bangun dulu. Aku akan segera mengambil obat untuknya. Kalian siapa? Bagaimana bisa kasar di depan anak kecil? Bukan hanya ingin berobat, paman datang untuk mengobati adikmu. Untuk berobat. Pak Feng, orang yang Anda cari sudah saya temukan. Anak, jangan takut. Aku adalah teman baik ayahmu. Paman, kamu kenal ayahku. Tentu saja, aku dan ayahmu adalah pasangan terbaik. Dulu, karena ayahmu mendapatkan sejumlah emas, tidak disangka. Malah terkena musibah pembunuhan, kamu harus tahu di mana emas itu. Kamu harus memberitahu paman. Jie kecil, koordinat di kalung ini sangat penting. Kamu harus menjaganya dengan baik, jangan percaya siapapun. Paman, apa yang kamu bicarakan? Anak sialan, masih bermain akal dengan Pak Feng-nya. Cepat serahkan. Atau aku akan menghancurkanmu. Siapa yang menyuruhmu menyentuh keponakanku? Anak, kamu baik-baik saja. Kalau tidak tahu, tidak apa nanti. Kamu tinggal saja di sini dengan paman. Bangunlah. Tintin, kamu bawa dia ke sana. Nanti, kamu tinggal saja di sini dengan paman. Saya akan mengatur dokter terbaik, pasti akan menyembuhkan penyakit adikmu. Cepat, tahan dia. Anak, kenapa kamu menyelamatkan saya? Karena paman adalah teman ayah saya. Baik, mulai sekarang, kamu adalah anak angkat Feng Jiacheng, tuan muda.
benci. Long, tidak baik. Kamu masuk tidak tahu ketuk pintu, bos. Ada masalah besar, orang-orang di proyek, semuanya kabur. Sekarang, sudah tidak bisa bekerja lagi. Bagaimana proyek dikelola? Orang-orang saya di mana? Long, ini semua bukan kesalahan saya. Sejak saudara Sao masuk ke properti, orang-orang pergi ke sana, kamu punya otak di pantat ya. Proyek sebelumnya bagaimana hilangnya, kamu tidak tahu ya. Masalah Castle ini, perlu saya ajari, kakak. Mereka adalah anak angkat Feng, kami tidak berani bergerak. Jangan pakai Feng untuk menekan saya. Dua bajingan itu ya, saya akan membunuh mereka. Feng datang juga tidak bisa menyelamatkan, saya bilang. Tian Kui, Kakak, kamu datang untuk bekerja? Bawa 2 cewek cantik. kakak, kamu ngomong apa? Banyak orang di proyek. Perlu kita berdua bekerja, ayo. Pergi untuk meredakan kemarahan kakak. Ah, tidak perlu. Saya sudah bilang berapa kali, kamu tidak bisa cari yang umurnya. Kalian turun dulu. Kakak, Tian Kui, kamu sudah besar, bisa tidak bekerja dengan serius? Ayah angkat serahkan proyek ini ke saya, bukan untuk kamu main-main. kakak, masalah kecil, ayah angkat itu. Presiden grup Sihai, lagi pula, dengan status kita. Panggil penanggung jawab kalian, keluar. Saya penanggung jawab di sini, ada apa? Saudara-saudara. Kamu penanggung jawab, pekerja kamu memukul saudara saya. Bagaimana, kalau hari ini tidak selesai? Proyek jelek kalian, jangan buka lagi. Cari masalah ya. Kui, sudah besar, bisa tidak lebih dewasa. Para bos, saya punya sedikit uang. Ambil untuk minum saudara-saudara. Udah deh, hari ini udah cukup gimana? Kayak ngasih ke pengemis aja, gue kurang berapa sih sama lo? Kalian gak mau kasih muka buat Zhao Tianjie gue ya? Lo Zhao Tianjie siapa sih? Kasih muka. Hari ini bawa pulang 1 kaki, teman-teman, serang, teman-teman. Serang. Rusuh di proyek udah cukup, masih berani menghina kakak gue. Yakin gak gue patahin kaki lo? Sao tolong, ampun deh. Sekarang kan masyarakat hukum, udah cukup deh. Dia barusan menghina lo, hari ini harus diajarin. Wah, Sao. Lo emang keras kepala ya. Orang sendiri aja nggak kasihan, bukan gue bilang hari ini. Kok ada yang rusuh di proyek, ternyata lo yang mulai. Tanglong, rusuh kayak gini, gak takut Feng tahu ya? Tahu apa sih, kalian berdua makan aja sembarangan. Ngomong sembarangan bisa, siapa yang bisa buktiin? Kalian punya bukti apa lagi, Long? Teman-teman cuma lewat, dia langsung ngejar gue. Lihat deh gue dipukulin. Ini serius banget nih. Gue bilang, kalian berdua mau apa sih? Bener-bener nggak ada aturan, lo juga nggak perlu nggak terima. Lihat nggak, orangnya ada di sini. Teman-teman, tangkap, siapa yang berani gerak. Serang sampai mati, berhenti. Direktur, Feng. Kenapa lo datang? Ayah angkat. Kerja bagus, ini yang harus gue lakukan. Ayah angkat, gue sebenarnya juga banyak bantu. Oke, gue udah tahu kok sama lo. Nggak bikin kakak lo kacau aja udah bagus. Kayaknya, gue harus kasih lo tanggung jawab lebih. Industri lain di grup, lo juga harus lebih sering kontak. Gue tahu. Feng, ini kayaknya gak tepat deh. Zhao Tianjie masih muda, apalagi. Mereka terang-terangan nindas orang sendiri. Kalau lo terlalu percaya, gue takut lo nggak bisa meyakinkan orang. Xiao Long, grup Sihai ini. Gue yang bikin sendiri. Gue kasih ke siapa ya ke siapa. Nggak perlu lo ngatur-ngatur gue. Iya, sebelumnya gue terlalu banyak bicara, selain itu. Walaupun gue udah tua. Tapi belum pikun. Bisa bedain mana yang benar mana yang salah. Tidak perlu kau memberitahuku. Aku sudah tahu. Xiao Feng, tolong pertimbangkan hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Maafkan aku kali ini, semua ini terjadi karena dia. Yang memprovokasi dan memecah belah, ada alasannya. Hanya menghukum yang bersalah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiao Feng, ini salah paham. Longge tolong aku. Longge, sudah, aku sudah tua.
Sudah waktunya aku pulang dan beristirahat, sisanya serahkan padamu. Jangan lupa apa yang aku katakan padamu sebelumnya. Tenang ayah, aku ingat. Xiao Kui. Kakak, kamu masih ingat ayah kita? Ayah. Ayah angkat? Kakak. Aku kasih tahu, tadi ayah angkat benar-benar keren, hanya dengan 2 kalimat. Dia bisa menghentikan silong itu, aku juga ingin menjadi seperti ayah angkat. Sungguh mengesankan. Sudah, kita harus pulang. Bukan kakak. Pulang. Bukan. Jangan jalan terlalu cepat. Aduh kakak, Tang Long berani menghina kita. Aku pasti akan membalas dendam. Tian Kui, kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan menanganinya sendiri. Oke, kamu kakak, aku percaya padamu. Setiap kali kamu yang menanganinya, tapi selalu tidak ada hasilnya. Kali ini biar aku yang menanganinya, baik sekali kamu Feng Jiacheng. Aku sudah mengabdi padamu selama lebih dari 30 tahun. Meski tidak ada jasa, tapi ada pengorbanan, hanya karena 2 anak haram. Kamu mempermalukanku di depan semua orang. 2 anak sialan itu. Jangan sampai aku menemukan kesempatan. Kalau tidak, aku pasti akan membunuh kalian, Tang Long. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Anak sialan, ini wilayahku. Pergi, ayah angkatku sudah memaafkanmu. Tapi, aku tidak. Ayah angkat, Xiao Feng, tolong aku. Orang gila ini. Sini ayah angkat. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku tahu. Dia memang pantas dipukul, bukan? Kacau. Sebelumnya sudah cukup, hari ini kamu membuat masalah besar. Bagaimana aku bisa melindungimu? 1 orang bertanggung jawab atas perbuatannya, konsekuensinya. Aku tanggung sendiri, kamu. Baik, tangani dia, bawa dia pergi. Bawa orangnya ke sini. Ini adalah anak angkatku. Pasti semua yang hadir di sini mengenalnya. Kemarin, dia masuk ke kantor Xiao Long. Aturan untuk membuat Little Long seperti ini tidak bisa dipatahkan. Bahkan putraku tidak bisa hari ini. Ambil kembali Zhao Tianqi. Semua saham di Four Seas Group. Mengusir dari Four Seas Group. Siapa yang mendukung, siapa yang menentang? Saya menentang. Ayah Baptis, ini Kui kecil. Bagaimana Anda bisa mendapatkan kembali sahamnya? Zhao Tianjie Four Seas Group. Kapan giliranmu? Ada kesalahan untuk mengakui pemukulan. Jika aturan rusak, jujur saja. Keluar dari Four Seas Group. Kalau Presiden Feng, aku setuju. Semua melanggar aturan, seperti Zhao Tianqi. Bukankah kelompok itu sudah selesai? Saya setuju bahwa tidak ada aturan. Jika Anda harus berurusan dengan Kui kecil. Bahkan aku dipecat. Saudaraku, ini adalah masalah saya sendiri, tidak ada hubungannya dengan Anda. Sepertinya tahun ini adalah membesarkan kalian berdua. Karena kau begitu. Kalau begitu kau akan bersamanya. Aku melakukan ini sendirian, tidak ada hubungannya dengan saudaraku. Zhao Tianqi, jangan malu. Kau tidak mendengar Total Feng? Datang. Ayah Kui kecil memukul Tang Long persis demi pertahankan keagungan Anda. Apa yang kau katakan Tang Long? Dia hanya menghina Kui kecilmu. Zhao Tianjie, apa yang kau katakan ada bukti. Oke, kamu Feng Jiacheng. Aku sudah bersama kamu selama lebih dari 30 tahun. Tidak ada kredit, ada kerja keras, hanya untuk 2 spesies Ono. Pukul wajahku di depan semua orang. Jangan biarkan aku menemukan kesempatan. Atau aku akan membunuhmu. Total Feng. Kata-kata ini tidak bisa dianggap serius. Aku hanya mengeluh. Saya tidak bermaksud memarahi Anda. Feng, aku bekerja keras. Sudah bersama Anda selama lebih dari 30 tahun. Dia pasti ingin. Kalau tidak,
Bagaimana dia bisa memiliki rekaman saya? Jie kecil, kau tidak menjelaskan. Ayah baptis Tang Long selalu melihat saudaraku bagai duri dalam daging, aku hanya membela diri. Akhirnya terpaksa mengambil langkah ini. Tang Long. Masih ada yang ingin kau katakan, Feng Zong? Salahku semua, kali ini memang salahku, tolong lihat. Aku sudah lama bersama Anda, maafkan aku sekali ini. Kau sudah mengikutiku sejak usia 16 tahun, menghadapi segala rintangan. Banyak penderitaan yang kau alami, aku ingat semuanya. Tapi status, uang, wanita, mana yang kurang untukmu? Yang tidak seharusnya, kau tidak seharusnya menyentuh anakku. Bawa dia keluar. Feng Zong, dengarkan penjelasanku. Feng Zong. Kau ini memelihara harimau di rumah sendiri. Dulu memang kau sendiri yang membunuh orang tua mereka. Diam. Lepaskan aku. Kak, bagaimana mungkin ayah angkat adalah pembunuh? Xiao Kui, Zhao Tianqi. Kau tenang dulu. Ayah angkat tidak mungkin membunuh orang tuaku, rupanya. Kau sudah tahu sejak lama. Feng Jiacheng, selama 20 tahun ini, aku tidak pernah melupakan wajah mereka yang mati tragis. Karena sekarang kau sudah tahu. Maka dengan patuh, serahkan emasnya, aku masih bisa memberi kalian jalan hidup. Jika tidak, jangan salahkan ayah angkat yang kejam ini. Kau membunuh orang tuaku demi emas, seumur hidupmu kau tidak akan lagi melihat emas itu. Zhao Tianjie, kesempatan sudah kuberikan padamu. Jika kau tidak mau emas ini, aku sendiri yang akan mengambilnya. Aku ingin melihat, apakah tulangmu lebih keras dari mulutmu. Tangkap mereka semua. Feng Jiacheng, selama 20 tahun ini, aku mengumpulkan semua bukti kejahatanmu, aku masih menyimpan salinannya. Jika hari ini aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, bukti-bukti ini akan diumumkan ke publik. Aku Feng Jiacheng, sudah hidup selama ini, menghabiskan begitu banyak uang, memelihara begitu banyak orang. Kau pikir, dengan barang-barang jelekmu ini, kau bisa mengancamku? Kau terlalu naif. Feng Jiacheng. Ayah angkat, aku Xiao Kui. Suruh mereka melepaskan kami. Xiao Kui. Berhenti, katakan, emasnya. Di mana tidak tahu terima kasih. Tian Kui. Feng Jiacheng suruh mereka berhenti. Emas di mana patahkan tangan dan kakinya. Aku lihat kamu mau bilang atau tidak. Aku bilang. Kalau bilang dari awal, kan sudah selesai. Serahkan emas kalian berdua. Masih anak baik Feng Jiacheng. Jangan ada yang bergerak. Telinga kalian tuli, ya Zhao Tianjie. Kamu tidak boleh bunuh aku. Kalau kamu bunuh aku, kamu dan adikmu satu pun tidak akan bisa keluar. Jangan banyak bicara, Tian Kui, kemari. Pergi. Tian Kui kayaknya hari ini. Kita tidak bisa pergi tapi ada Feng Jiacheng yang menemani kita mati. Itu juga sudah balas dendam. Zhao Tianjie, jangan emosi. Aku bisa lepaskan kamu. Feng Jiacheng, aku sangat tahu siapa kamu. Kamu selalu habisi sampai ke akar-akarnya, lepaskan kami. Kamu masih mau bohongi anak kecil ya? Tidak akan. Kak, biar aku yang lakukan. Baik. Kak, maaf. Tian Kui, kenapa? Maaf. Dia adalah pembunuh ayah kita. Aku tidak tahu siapa pembunuh.
Aku hanya tahu dia membesarkan kita selama 20 tahun. Dia membesarkan kita selama 20 tahun. Kak. Tian Kui, kamu tidak sama dengan si pengkhianat ini. Kamulah anak baik ayah angkat ke depannya. Harta yang besar ini akan kamu warisi. Sekumpulan sampah memelihara kalian. Ada apa gunanya anak durhaka ini? Seret keluar potong-potong kasih ke anjing. Inilah akibat melawan Feng Jiacheng. Ayah angkat. Biarkan aku antar kakakku terakhir kali. Aku pasti akan bunuh Feng Jiacheng, balas dendam untukmu. Apa maksudnya jantung ada di sebelah kanan? Itu artinya Tianjie kita unik. Kenapa aku berbeda dengan orang lain? Itu karena kamu adalah anugerah dari langit. Hadiah dari ayah. Kamu baik-baik saja kan? Kedepannya, Zhao Tianqi akan menjadi wakil direktur grup Sihai saat aku tidak ada. Semua urusan akan ditangani oleh Tian Kui. Terima kasih atas dukungannya, ayah. Aku pasti tidak akan mengecewakan ayah. Aku di mana? Ini rumah sakit, dada kamu terluka, kehilangan banyak darah. Untungnya, jantungmu ada di sebelah kanan, kalau tidak, mungkin benar-benar tidak bisa diselamatkan. Beristirahatlah dengan baik. Bagaimana bisa rantai dana terputus? Dana cadangan 5 miliar di rekening mana? 5 miliar, sudah semuanya dimasukkan. Sekarang dana masih kurang. Apa? Ini tidak mungkin. Grup Sihai masuk ke industri perhiasan, investasi 500 miliar. Banyak perusahaan perhiasan diserang, kalau terus begini, grup akan hancur. Aku mengerti, kamu pulang dulu. Aku akan mencari cara. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Biaya pengobatannya akan aku kembalikan. Karena kamu baik-baik saja, aku pergi dulu. Kemudian kalau ada masalah, bisa hubungi aku kapan saja. Hanya karena beberapa batu sialan. Membuat keluarga kami hancur. Masuk. Guzong, ada masalah, Ban Feng Rui menolak permohonan pinjaman grup kita. Tidak mungkin, kita sudah bekerja sama dengan Ban Feng Rui selama 10 tahun. Bagaimana mungkin mereka menolak pinjaman kita? Katanya karena grup Sihai jadi
Sekarang segera hubungi bank kecil lainnya untuk pinjaman bertahap. Baik. Guzong, ada yang mencari Anda, katanya. Pernah bertemu di rumah sakit. Rumah sakit, ya, dia. Suruh dia masuk. Aku tahu apa yang Guzong khawatirkan. Aku bisa membantu Lancang menyelesaikan masalah rantai dana yang terputus. Bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Kamu tahu berapa uang yang aku butuhkan? Setidaknya, 500 ton emas cukup. apa yang kamu inginkan? Aku mau 51% saham Lancang. Sekarang, aku umumkan. Pameran perhiasan mutiara terlupakan. Dimulai, harga awal 10 miliar. Setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 1 miliar. 11 miliar, 15 miliar. 2 miliar. Wanita ini menawar 3 miliar. Grup Sihai menawar 5 miliar. Feng Jiacheng memasuki industri perhiasan. Ini mau menghabisi kita. Langsung 5 miliar. Grup Sihai memang kaya raya, kita tak bisa saingi. Grup Sihai baru saja membeli Dacang beberapa hari lalu. 4 konglomerat besar sekarang menguasai 90% ekonomi Dacang. Itu konglomerat nomor 1 di Dacang. Kita. Apa yang bisa kita tawar? 5 miliar. Pertama kali. 5 miliar, kedua kali. 6 miliar. Wanita ini menawar 6 miliar. 7 miliar. 8 miliar. Grup Sihai menawar 9 miliar. 100 miliar. Wanita ini menawar 100 miliar. Siapa wanita ini? Berani melawan grup Sihai. Tidak takut mati. Orang ini sepertinya direktur grup Lancang. Grup Lancang telah mencaplok beberapa perusahaan perhiasan, sekarang menjadi grup perhiasan nomor 1 di Dacang. Apa gunanya di depan grup Sihai? Tidak ada apa-apanya. Nona, pikir baik-baik sebelum angkat papan. Beberapa hal bukan untukmu ikut campur. Sekarang mundur masih bisa. Ini tidak perlu disangsikan oleh Tuan Feng. Jika Tuan Feng tidak mampu, Anda juga bisa mundur. Kamu. Demi tender kecil. Mengundang bencana untuk diri sendiri dan keluarga, untuk apa? Bos saya perintahkan, semua proyek tender grup Sihai, kami akan ambil semua. Berani sekali. Berani melawan saya, seluruh Dacang. Siapa yang tidak kenal saya, Feng Jiacheng? Saya. Ada masalah. Zhao Tianjie. Kamu ternyata tidak mati. Melihat saya tidak mati, kamu terkejut ya? Dendam saya belum terbalas. Bagaimana bisa mati begitu cepat? Tidak menyangka, bos grup Lancang. Ternyata masih muda. Lalu apa? Menyakiti Feng Jiacheng. Tetap saja akan berakhir buruk. Apakah kalian tidak mendengarnya? Wakil Presiden Grup Sihai ternyata adalah adik dari pemilik grup Lancang. Mereka satu tim. Kakak. Seharusnya kau tidak kembali. Aku sudah kembali. Aku kembali untuk balas. Dendam. Hanya denganmu. Kau masih ingin melawan Feng Jiacheng. Seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta, tidak tahu diri. Ternyata kau benar-benar tahu di mana emas itu. Kalau tidak, kau juga tidak mungkin menjadi pemilik grup Lancang. Tentu saja aku tahu di mana emas yang selalu kau pikirkan itu. Bukan hanya aku tahu di mana emas itu. Aku juga akan menggunakan emas ini untuk mengirimmu dan grup Sihai pergi ke neraka bersama orang tuaku. Ternyata kakak benar-benar tahu di mana emas itu. Tapi meski punya semua emas ini, tetap tak bisa menjatuhkan Feng Jiacheng. Kakak, dengarkan aku sekali saja, serahkan emas itu kepada ayah angkat. Oke. Zhao Tianqi, apa kau tahu apa yang kau katakan? Feng Jiacheng, demi emas itu. Dia membunuh orang tua kita. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku hanya tahu Feng Jiacheng. Dia membisarkan kita dengan susah payah selama 20 tahun. 20 tahun. Siapa sangka bahwa pemilik Lancang? Ternyata dia adalah anak angkat Feng Jiacheng.
Meneer Feng membesarkannya, tapi dia bahkan tidak tahu berterima kasih. Dan malah melawan Meneer Feng. Orang seperti itu benar-benar tidak tahu balas budi. Sekarang banyak orang. Kita hanya bisa melihat wajahnya, tapi tidak hatinya. Bagaimana bisa? Dia ayah angkatmu? Bukan ayah angkatku. Dia membunuh orang tuaku. Dia membesarkanku demi emas itu. Haruskah aku berterima kasih padanya? Masih diam? Lanjutkan. Baik. Grup Lancang menawar 10 miliar. Ada yang menawar lebih tinggi? 10 miliar. Pertama kali, 10 miliar. Kedua kali, 10 miliar. Ketiga, terjual. Pameran perhiasan mutiara lautan ini. Selamat kepada grup Lancang yang menjadi penyelenggara. Karena kamu suka, pameran perhiasan ini akan kuserahkan padamu. Ini juga menjadi penutup hubungan kita selama bertahun-tahun. Hubungan ayah dan anak. Feng Jiacheng. Ini baru permulaan. Kamu dan grup Sihai MU hanya akan berakhir. Yaitu kehancuran. Omong kosong, pikirkan aku Feng Jiacheng. Banyak yang sudah mati, kamu siapa? Simpan baik-baik emas itu untukku. Tunggu aku datang mengambilnya sendiri. Tiga, dua. Kak, aku datang menangkapmu. Kak, kamu di mana? Aku melihatmu. Cepat keluar. Kak, aku menangkapmu. Kui kecil yang paling hebat. Kak, kamu masih ingat tempat ini? Dulu kita di sini, bermain petak umpet. Kamu memanggilku keluar? Pasti bukan untuk bicara ini. Kak, kamu seharusnya tidak kembali. Aku sudah bilang. Karena musuhku ada di sini. Jangan melawan Feng Jiacheng lagi, kamu bukan. Lawan untuk grup Sihai. Tian Kui, jangan ikut campur dalam hal ini. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan kebaikan Feng Jiacheng selama 20 tahun. Tapi bayangan kematian orang tua selalu muncul di depanku. Dendam orang tua tidak bisa dimaafkan. Jangan seperti ini. Dengarkan baik-baik. Feng Jiacheng harus mati. Bagaimana jika itu aku? Siapapun yang menghalangi dendamku adalah musuhku. Bahkan kamu pun tidak terkecuali. Kak, kemana kamu pergi sampai larut malam? Ayah angkat, aku menemui kakakku. Kamu harus tahu apa yang kamu lakukan. Kamu adalah wakil direktur grup Sihai. Anak angkatku yang paling sayang, grup Sihai. Suatu saat akan kuserahkan padamu. Harap kamu tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan bagiku. Jika tidak, jangan salahkan ayah angkat, tidak akan memaafkan. Ayah angkat, aku pergi untuk menasihati kakakku. Agar dia tidak melawanmu lagi, cepat serahkan emas padamu. Orang seperti Zhao Tianjie tidak perlu banyak bicara. Emas itu, bagi grup Sihai sekarang, hanya sesuatu yang tidak penting. Zhao Tianjie adalah yang paling penting. Harus segera disingkirkan, saya mengerti. Jika ada kesempatan, singkirkan Zhao Tianjie. Kamu yang harus melakukannya sendiri. Saya harap kamu bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Saya bisa membunuhnya sekali. Bisa membunuhnya untuk kedua kalinya.
Pameran Mutiara Terlupakan kali ini sangat sukses. Kami, Changlan, telah berhasil berdiri tegak menjadi pemimpin industri perhiasan Dachang. Ambil. Saya tahu kemampuanmu, tidak perlu melihat ini. King Yu, apakah kamu pernah menyalahkan saya? Karena masalah pribadi saya. Membawa Lanzhou ke posisi berlawanan dengan grup Sihai. Tidak mungkin. Lanzhou adalah hasil kerja keras keluarga Anda. Sekarang sangat mungkin bangkrut karena grup Sihai. Grup Sihai telah memasuki industri perhiasan. Tanpa Anda, kami, Changlan, mungkin sudah ditelan oleh grup Sihai. Bagaimana perkembangan terakhir grup Sihai? Meskipun kami berhasil menyelenggarakan pameran perhiasan Mutiara Terlupakan, tapi grup Sihai, pangsa pasarnya terus berkembang. Dengan situasi seperti ini, kami masih dalam bahaya. Jika ada bahaya, maka kita harus menghilangkan bahaya itu sepenuhnya. Tambah dana. Saya ingin menguasai seluruh pasar perhiasan Dachang. Mengambil semuanya. Saya ingin membuat grup Lanzhou benar-benar menghilang dari Dachang. Ya, Meneer Feng, ada masalah, jangan panik. Saya di sini, langit tidak akan runtuh, Meneer Feng. Semua saham grup kami diserang. Dana di rekening grup tidak cukup lagi, sudah tahu siapa yang melakukannya. Itu grup Lanzhou. Grup Lanzhou sejak pembukaan hari ini terus menargetkan kami. Anak kecil ini benar-benar mencari mati. Pergi. Transfer 100 miliar dari rekening pribadi saya. Besok saya tidak ingin mendengar kata Lanzhou lagi. Marah besar merusak kesehatan. Tidak tahu siapa yang membuat Meneer Feng tidak senang. Kamu datang untuk apa? Aku datang untuk melihat apakah kau sudah mati. Kau tidak bisa melihat kehancuran grup Sihai dengan mata kepala sendiri. Itu akan menjadi penyesalan besar. Tidak usah kau khawatirkan. Kau belum layak untuk mengacaukan Sihai. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup lebih lama. Tapi karena kau mencari mati, jangan salahkan aku. Grup Sihai memang sangat besar. Masuk ke lebih dari 10 industri sekaligus, tapi berapa banyak arus kasmu? Sepertinya tidak akan bertahan lama. Aku punya banyak uang. Kau harus bertahan lebih lama. Kalau tidak, ini akan terlalu membosankan. Ayah angkat. Bawa orang-orang malam ini untuk menyingkirkan Zhao Tianjie. Aku ingin dia tidak melihat matahari terbit besok pagi. Ayah angkat, grup lancang jelas. Bukan lawan kita. Mengapa kau masih ingin membunuh kakakku? Zhao Tianjie benar. Grup Sihai akhir-akhir ini memperluas banyak industri, menyebabkan dana tersebar. Dan dia masih memiliki banyak emas. Jika ini terus berlanjut, Sihai tidak akan bertahan lama. Sihai adalah hasil jerih payahku. Aku tidak bisa membiarkannya hancur. Grup Sihai ingin bertahan, Zhao Tianjie harus mati. Apa kau tidak tega melakukannya? Aku mengerti. Aku akan segera mengaturnya. Dia tidak tega melakukannya. Maka kita akan mengirim mereka semua pergi, tidak ada yang tersisa. Baik, bos. Lihat waktunya, mereka segera datang. Kak, Kau akhirnya datang. kau tahu aku akan datang. Jangan lupa.
Aku juga pernah bekerja di bawah Feng Jiacheng. Aku tahu betul seperti apa dia. Kak, menyerahlah. Aku akan meminta ayah angkat mengampuni nyawamu. Tian Kui, jangan naif. Kau benar-benar berpikir Feng Jiacheng akan mengampuniku. Kak, pergilah, tinggalkan tempat ini, semakin jauh semakin baik. Jangan pernah kembali. Aku pergi, lalu bagaimana denganmu? Ayah angkat, aku punya caraku sendiri, tidak perlu kau khawatirkan. Kalau kau lepaskan aku, Feng Jiacheng si tua bangka itu, pasti akan membunuhmu. Aku hampir membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ngapain kau peduli padaku? Karena kau adalah adik kandungku sejak kecil, yang selalu mengikutiku dan memanggilku kakak. Baik, aku sudah memberimu kesempatan. Kau tidak pergi itu urusanmu sendiri. Aku akan memohon ampun untukmu pada ayah angkat. Paling-paling kita mati bersama. Tian Kui, sejak aku tahu kalian akan datang. Apa kau pikir aku tidak bersiap? Kak, maksudnya apa? Aksi. Kupikir Feng Jiacheng si tua bangka itu akan datang sendiri. Tapi ternyata dia mengirimmu. Bagus, kau bisa istirahat di rumah. Feng Jiacheng akan kuselesaikan. Hati-hati. Tian Kui. Kak, maafkan aku. Tian Kui. Zhao Tianqi berkhianat, ya bos. Aku mendengar langsung Zhao Tianqi menyuruh Zhao Tianjie pergi. Tapi Zhao Tianjie punya rencana lain. Menangkap Zhao Tianqi. Apakah dia mati? Peluru itu dihalangi oleh Zhao Tianqi. Zhao Tianjie selamat. Bodoh, menangani anak kecil saja. Kau tidak becus, buat apa aku memelihara kalian? Pergi. Dokter, bagaimana keadaan adikku? Adikmu tidak mati, tapi untuk bangun, mungkin. Maksudnya apa? Kenapa tidak bisa bangun? Tuan, tenanglah, adikmu. Mungkin akan menjadi vegetatif. Feng Jiacheng. Aku akan membunuhmu. Halo, King Yu. Jual semua emas yang tersisa. Tianji, emas sebanyak ini, kalau dijual semua, harga emas pasti akan turun. Murah ya murah, jual saja semuanya. Tianji, ini mungkin. Dengarkan aku. Setelah semua emas terjual, hentikan semua proyek lancang. Gunakan semua uangnya untuk membeli saham Sihai Group. Apa kabar, Pak Feng? Serangan lancang grup terhadap kita tiba-tiba berhenti. Asalkan kita bisa bernapas lega, kita bisa menelan lancang. Seluruhnya. Sifat Zhao Tianjie. Tidak mungkin ini terjadi. Apa ada perubahan besar di pasar saham? Kecuali industri perhiasan, karena perusahaan kita. Industri lainnya masih normal. Hari ini entah kenapa harga emas tiba-tiba anjlok. Apa katamu emas anjlok? Ya Pak Feng, kenapa? Segera pantau pergerakan dana grup lancang. Si bajingan itu menjual emas. Cepat pergi ya. Apa grup lancang? Sudah benar-benar keluar dari pasar perhiasan Dacang. Apa yang terjadi?
Pak Feng, seluruh industri perhiasan Dacang. Sekarang hanya tersisa Sihai Group, ini dokumennya. Silakan dilihat. Bos, ini industri otomotif. Ini industri ponsel, ini industri hiburan. Meski tidak tahu apa yang Sao Tianjie, si bajingan itu rencanakan. Tapi sekarang, belum mengancam Sihai Group. Harus cari kesempatan untuk menyingkirkannya. Banyak sekali orang. Pak Feng sedang mengadakan pesta perayaannya. Memegang begitu banyak emas. Langsung menyerah memang mirip dengan ayahmu yang sudah mati sama-sama sampah. Feng Jiacheng. Semua dendam antara kita. Hari ini akan kita selesaikan. Siapa yang memberimu keberanian membawa beberapa orang? Bikin onar di wilayahku. Kurasa kau sudah gila. Orang-orang siap. Sebenarnya ingin mencari kesempatan menyingkirkanmu. Karena kau datang sendiri, jangan salahkan aku. Tangkap dia. Apa masih bengong? Ingin tahu kenapa mereka tidak bertindak? Karena di tanganku ada 60% saham Sihai Group. Sekarang akulah direktur Sihai Group, sedangkan kau hanya anjing terlantar. Apa? Ini tidak mungkin. Di sini tidak ada urusan, kalian pergi saja. Ya. Jangan pergi. Feng Jiacheng, hari ini sudah kutunggu. Sudah 20 tahun. Nasibmu hari ini adalah balasanmu. Apa yang kau inginkan? Jangan begini, lepaskan aku. Jangan begini, lepaskan aku. Ayahku pernah berkata, kau adalah sahabat terbaiknya. Tapi kau, untuk emas, kau membunuh mereka. Sekarang bahkan adikku, karena kau menjadi vegetatif. Feng Jiacheng. Saatnya kau membayar hutangmu.